STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Falhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, berkat nikmat dan pertolongan dari Allah Jalla wa Ala, sehingga pada sore hari ini, di waktu yang mustajab ini, dengan hujan yang turun Masya Allah, ya, kita dapat bertemu dan berjumpa kembali di kajian kita ini membahas 40 hadis sahih seputar tarbiyah anak-anak. Dan jangan lupa bagi saudara-saudara yang sedang berada di Banda Aceh atau luar Banda Aceh dan ya di tempatnya turun hujan, untuk membacakan doa yang Nabi SAW anjurkan, Allahumma saiban nafi'an. Dan apabila hujan telah selesai turun, maka Nabi kita SAW menganjurkan kita untuk mengucapkan mutirna bifadlillahi wa birahmatih. Sungguh kita telah diberikan hujan dengan rahmat dan keutamaannya Allah Jalla wa Ala. Sahabat pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dan radio As-Sunnah Takengon maupun radio Al-Kans Langsa, serta para pengikut kajian ini di media sosial Aceh Tafakuh Fiddin, media Sunnah Aceh, ataukah yang lainnya. Barakallahu fikum. Insyaallah ta'ala pembahasan kita hari ini adalah hadis yang ke-23. Hadis yang ke-23 ini menerangkan kepada kita bahwa di antara petunjuk Nabi SAW dalam mentarbiyah, mendidik anak-anak adalah husnul khuluqi ma'al auladi wa adamut tadajjuri minhum. Adalah berakhlak mulia dengan anak-anak dan tidak selalu bersikap mengeluh terhadap mereka. Karena sebagian orang tua sering mengeluh dan bersikap tegas, atau dengan lebih tepat bersikap keras terhadap anak-anak. Nah, di antara petunjuk Nabi kita SAW di dalam mentarbiyah mereka adalah bersikap berakhlakul karimah dan tidak suka mengeluh, tidak suka memperkarakan mereka dalam setiap hal. Nah, boleh sebagian kadang kita memperkarakan mereka atas perkara-perkara yang memang layak dan tepat untuk mereka diperkarakan karenanya. Tetapi di antara petunjuk Nabi SAW adalah berakhlakul karimah dengan mereka dan tidak selalu memperkarakan mereka dalam setiap hal yang mereka lakukan. Nah, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari pada nomor hadis 6038 dan Al-Imam Muslim pada nomor hadis 2309. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Wallah ma qala li uffan qat wa la qala li shay'in lima fa'alta kadza wa hal fa'alta kadza. 10 tahun aku menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan anak, bukan sebagai cucu, bukan pula sebagai saudara kandung, tapi lebih di bawah itu, sebagai pembantu. Nah, 10 tahun aku menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, Nabi tidak pernah berkata kepadaku uffan. Boleh dibaca uffan, boleh juga uff. Ada 6 cara membacanya. Boleh uffan, atau bahkan Imam Nawawi menyebutkan ada 10 kurang lebihnya, di antaranya adalah uffan.
Uffan ini adalah ucapan yang menunjukkan seorang telah sedang mengeluh dari sikap seseorang. Uff. Beliau tidak pernah berkata kepadaku, uff. Ya. Dan beliau tidak pernah berkata kepadaku terhadap sesuatu yang telah aku lakukan, dan yang aku lakukan tersebut mungkin kurang tepat, ya, kurang sempurna, tetapi beliau tidak pernah berkata, lima fa'alta kada. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Kenapa kamu berbuat seperti itu? Wahalla fa'alta kada. Kenapa enggak kamu lakukan yang seperti ini aja, seperti ini aja? Nah, subhanallah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan kepada kita di dalam hadis ini, 10 tahun beliau menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau masih anak kecil. Beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari semenjak beliau belum baligh, masih mumayyiz. Belum baligh. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, maka ibunda beliau bernama Ummu Sulaim datang membawa Anas yang masih kecil saat itu, menawarkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pembantu beliau. Beliau tinggal bersama Nabi sebagai pembantu Nabi sehari-harinya bersama Nabi sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dunia. Kata Anas, semenjak aku menjadi pembantu beliau selama 10 tahun, belum pernah beliau berkata kepada aku. Pulang kinang carut baca ya. Medanya ya bedakeun bedakeun pembantu. Anak kandung siurona tipluh ke kena carut layah hai. Dia kebut lagi ayah. Dari yah siuro tipluh ke kena carut. Ngan mak 16 ke nak kena carut siuro. Ngan bang 20 ke siuro. Ngan ka 5 ke. Dia kebut anak lagi kan. Ilmu agama hana kejo. Akidah hana kepurno. Al-Quran hana kepurno. Hadis hana kepurno. Fikih hana kepurno. Iura kinang carut saja namin irmo. Je kebuan nami lain. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian anak dalam sehari ya, puluhan kali mendapatkan caci makian dari orang tua, hardikan, kekerasan, ya. Celaan, ya. Kata-kata kotor dari orang tuanya, dari saudara kandungnya, abangnya, kakaknya, atau dari keluarganya. Lihat nih kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. 10 tahun aku menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah beliau berkata kepadaku, uff. Ya. Nah, itu bermakna atadhajjar. Mengeluhkan. Beliau tidak pernah mengeluhkan diriku. Nah, ini teguran buat saya pribadi yang pertama kali. Dan kita semua jamaah. Karena Anas bin Malik masih anak-anak. Beliau bersama Nabi dalam keadaan belum baligh, masih mumayyiz. Umur beliau ya mungkin antara 5 sampai 10 tahun diserahkan oleh ibunda beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga dalam beberapa riwayat beliau menyebutkan ya, ketika bersama Nabi dan aku bersama seorang anak yang ulami nahwi, ya kami saat itu belum baligh, masih mumayyiz, dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Seperti ini petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak-anak. Padahal enggak mungkin kan anak selama 10 tahun enggak pernah berbuat salah, enggak mungkin. Yang namanya anak Adam. Apalagi sebagai pembantu, pasti sering beliau ya pasti pernah terjadi dari beliau hal-hal yang mestinya tidak beliau lakukan atau melakukan hal-hal yang seyogyanya beliau tidak melakukannya. Akan tetapi kata Anas bin Malik, selama 10 tahun itu aku belum pernah mendengar kata uffan dari Nabi. Ini isim fi'il mudhari yang bermakna atadhajjar, menyalahkan aku, ya. Memperkarakan aku atas suatu kesalahan. Tentunya sifatnya yang bukan maksiat ya. Karena di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pula di waktu yang sama
beliau juga menegur dan bersikap tegas terhadap mereka yang melakukan pelanggaran agama. Tapi kalau dalam hal-hal yang bukan pelanggaran agama, kalau bisa kita tidak memperkarakannya, maka lebih baik untuk tidak diperkarakan. Sehingga seorang anak itu betah di rumah. Sebagian anak, wallah, mereka tidak betah di rumah. Bukan karena mereka bisa lebih bebas di luar, bukan. Mereka betah di luar rumah, bukan karena di luar rumah banyak nikmat. Tetapi karena ketika di rumah, mereka selalu diperkarakan. Dari semenjak dia buka pintu pagar aja udah ditegur. Kenapa cara buka pintu pagar seperti itu? Baru pulang ke rumah, baru buka pagar udah diperkarakan dia oleh orang tuanya. Kenapa seperti itu cara buka pagarnya? Setelah dia diperkarakan salah buka pagar, pas dia tutup buka pagar pun diperkarakan lagi. Kenapa begitu cara nutupnya? Ya. Setelah dia tutup pagar, dia buka pintu rumah. Cara dia membuka pintu rumah pun diperkarakan lagi. Letakkan sepatunya diperkarakan, ya. Buka bajunya diperkarakan, bukan dibimbing, ya. Subhanallah. Cara dia ambil gelas pun diperkarakan oleh orang tuanya. Nah, sehingga sebagian anak merasa nggak betah di rumah. Terlalu tegang hidupnya. Kata sebagian anak, terlalu tegang di rumah. Ya. Kurang cool orang tua aku. Ya. Subhanallah. Lihat Nabi SAW. Kata Anas bin Malik, 10 tahun aku menjadi pembantu Rasulullah. Tidak pernah Nabi mengeluhkan aku. Dan tidak pernah beliau berkata kepadaku terhadap sesuatu, kenapa kamu berbuat demikian? Dan tidak pernah pula boleh mengatakan, wahal fa'alta kata. Kenapa kamu tidak berbuat ya yang seperti ini, bukan seperti itu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu di atas ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Syekh sebutkan di sini ada 6 pelajaran yang dapat kita petik dari hadis di atas terkait dunia tarbiyah anak-anak. Yang pertama, min hadil islami husnul khuluqi ma'al aulad wa kadzalika ihtiramuhum wa taqdiruhum. Di antara petunjuk Islam dalam mentarbiyah anak-anak adalah bersikap berakhlakul karimah, berakhlak mulia dengan mereka. Demikian pula memuliakan mereka. Jangan sampai terbesit di hati seorang anak yang dia sudah bisa menilai, anak yang sudah mumayyiz, seorang anak dikatakan mumayyiz karena dia sudah bisa menilai. Jangan sampai terbesit di hatinya, kok ya sama abang-abang bapak berakhlak mulia, sopan, ucapannya, kenapa sama aku ucapannya kasar ya? Kok abang dan kakak jarang disalah-salahin? Kok aku sering disalah-salahin? Ini membuat batinnya berperang. Ya. Dan ini menanamkan hal yang tidak baik di hatinya terhadap orang tuanya. Apalagi di zaman sekarang. Apalagi di zaman sekarang. Nah, sampai-sampai ada sebagian para ulama ketika berbicara tentang dunia tarbiyah, mereka mengingatkan sebagian orang tua zaman dahulu begitu marah dengan anaknya, dia langsung main usir anaknya dari rumah. Dan metode ini sangat berbahaya, apalagi di zaman sekarang. Zaman dahulu seorang anak kalau dia ancam keluar dari rumah, dia akan ketakutan karena dia nggak tahu mau kemana. Tapi zaman sekarang kata para ulama, diusir sama orang tuanya dari rumahnya, banyak para penyuruh kesesatan dan penyuruh kepada maksiat yang akan menampungnya. Hah? Apa zaman sekarang istilah anak pang. Begitu diusir dari rumahnya, disambut sama kawan-kawannya anak pang. 2-3 hari setelah itu jumpa dengan dia udah jadi anak pang anaknya. Rambut warna nano-nano, ya. Rambut kalau kayak permen nano-nano. Akinang ya pesprabu apa? Vespa bro apa? Nuhor ro ingangan. Napa gabali ori si. Giwo hetimo. Pakani wa orang yang uthai ka? Ana perdele long urang rawana. Kibana bugat mi kalangi itu bitu na mit.
Makanya jangan bermudah-mudahan mengusir anak dari rumah, jemaah. Sebagian orang menyesal setelah mengusir anaknya dari rumahnya, tetapi penyesalan dia tersebut sudah terlambat terkadang. Anaknya sudah kadung rusak. Anaknya udah duluan kenal sabu-sabu. Anaknya udah duluan jadi anak pang. Anaknya udah duluan jadi rusak. Baru setelah itu dia cari dan dia perintahkan kembali ke rumahnya. Nah, tidak bisa anak sekarang seperti itu. Mereka dibimbing, ya. Mereka hendaknya disikapi dengan akhlakul karimah, ya. Dan tidak diperkarakan dalam setiap hal, sehingga mereka tidak betah di rumah. Nah. Yang kedua, kata Syekh, pelajaran kedua yang dapat dipetik dari hadis di atas adalah al-muamalatul hasanatu tu'athiru fil auladi wa tabni thiqata fi nufusihim. Bermuamalah dengan baik dengan anak-anak itu akan memberikan bekas yang luar biasa pada diri mereka dan akan menciptakan kepercayaan di dalam hati mereka terhadap pendidik mereka, baik orang tuanya sendiri ataukah ustadz atau ustadzahnya. Buktinya di sini Anas bin Malik karena benar-benar terkesan dengan sikap Nabi tersebut dan membekas di hati beliau, serta melahirkan kepercayaan yang luar biasa di dalam hati beliau terhadap Nabi SAW, maka beliau menceritakan setelah itu. Beliau ceritakan kepada murid-muridnya, 10 tahun aku jadi pembantu Nabi, nggak pernah tuh beliau memperkarakan aku, belum pernah beliau mengeluhkan aku. Tidak pernah beliau marah-marahi aku, tidak pernah beliau menghardik aku, tidak pernah beliau mencela aku, apalagi mukul. Padahal ini namanya anak-anak, 10 tahun nggak mungkin nggak pernah berbuat salah, ya kan? Ya. Dalam hitungan hari aja, jangankan hitungan hari, hitungan jam aja. Betapa banyak kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak yang dalam lingkup rumah tangga, ya. Subhanallah. Ini benar-benar membekas di hati Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan beliau benar-benar terkesan dengan sikap ini. Sikap yang mulia ini dari Nabi SAW. Sehingga beliau ceritakan kepada murid-muridnya dan sampai kepada kita hari ini. Nah. Demikian pula sebagian murid. Sebagian mereka ada yang menangis ketika pulang dari liburan. Kenapa? Karena rindu sama ustadznya. Rindu sama ustadzahnya. Di antara mereka ada yang menangis ketika gurunya pergi. Ya. Kenapa? Karena dia diperlakukan dengan baik. Tapi kalau gurunya galak, kejam, tidak berakhlakul karimah, ya, begitu gurunya pergi, alhamdulillah kata si murid. Alhamdulillah, Allah kabulkan juga doa kita. Ada pula lagi ketika gurunya insiden, ada pula diceritakan kepada saya, sampai-sampai sebagai murid mendoakan agar gurunya atau pembimbingnya jatuh dari sepeda motor. Ini tentunya sesuatu yang tidak layak dilakukan oleh seorang murid. Tapi kita sedang menceritakan kejadian agar kita mengambil pelajaran dari itu. Dan qadarullah memang orang tersebut pun jatuh. Sehingga beberapa murid merasa telah bersalah. Apakah ini akibat doa kita? Ya. Ada yang curhat kepada saya. Kami khawatir apakah itu termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah dari kami ataukah bukan, Ustaz? Itu salah tentunya dari seorang murid dan mereka harus diingatkan. Tidak boleh seperti itu. Tapi di sisi lain kita bisa mengambil pelajaran. Itulah seorang anak tatkala dia tidak mampu lagi menahan. Dia tidak mampu lagi bersabar karena sering disalah-salahkan atau terlalu dikasari yang melampaui batas. Akhirnya dia mengangkat tangannya kepada Allah. Kalau benar dia terzalimi, seorang guru memukulnya dengan pukulan yang melampaui batas karena hawa nafsu, karena pelampiasan, doa seorang orang yang terzalimi itu akan langsung dikabulkan. Jangankan seorang muslim, doa orang kafir saja kalau dia dizalimi oleh muslim dikabulkan oleh Allah. Apalagi sudah terzalimi muslim lagi, udah muslim penuntut ilmu agama lagi.
para penghafal Al-Quran lagi, para penghafal hadis lagi. Ini luar biasa bahayanya. Nah, apalagi gara-gara murid item ya megade balampu merah, cerang-cering gina ngawi. Wow, pesantren, cerang-cering gina ngawi, tam-tum gina. Gara-gara hantim ya minta sedekah balampu merah. Na'udzubillah min dzalik. Sungguh ini kezaliman yang sangat besar, yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat kelak. Nah, pelajaran ketiga yang dapat dipetik dari hadis di atas kata Syekh adalah al-akhlaqul hamidatu takunu ma'as sighari wal kibar wa laysat muqtasiratan ala fi'atin muayyanah. Berakhlak yang mulia itu dianjurkan bersama anak-anak dan juga bersama orang tua. Orang-orang yang sudah dewasa, tidak terbatas hanya dengan golongan tertentu. Karena definisi akhlakul karimah itu kata para ulama, badlun nada wa kaful adha wa talaqatul wajh wa sabru 'alal adha. Suka berbagi kebaikan dengan orang lain, menahan diri tidak mengganggu orang lain, murah senyum, ya, kemudian bersabar atas gangguan yang datang dari orang lain. Kalau kita bisa bersifat tawadhu dengan orang yang dekat dengan kita, karena lagi cocok dengan kita, kita bertawadhu dengannya, ya. Tetapi dengan orang yang kurang dekat dengan kita atau ada kelas pribadi dengan kita, kita langsung ya bersikap sombong, bersikap tidak mulia dengannya. Nah, ini berarti kita belum berakhlakul karimah. Karena sebagian manusia suka berstandar ganda. Kalau orang lain sedang dekat dengan dia, sedang cocok dengan dia, dipuji-puji, Masya Allah, tawadhu tadi. Masya Allah, dia ini tawadhu, dia ini. Begitu kelas. So, fulan tuh sombong tuh, ujub dia itu, dan seterusnya. La ya. Demikian pula dengan usia. Kita dianjurkan berakhlakul karimah tidak hanya dengan orang-orang yang sudah lanjut usianya, tetapi juga dengan anak-anak kecil. Karena kita berakhlakul karimah itu bukan untuk dipuji dan disanjungi oleh manusia. Bukan. Kita berakhlakul karimah itu karena Allah. Allah dan Rasulnya yang menganjurkan kita untuk berakhlakul karimah. Maka kita berakhlakul karimah karena Allah. Motivasi kita berakhlakul karimah agar Allah Jalla wa'ala mencintai kita, agar Allah memberikan pahala kepada kita, agar kita dapat meraih syurga Allah, dan agar kita menjadi termasuk orang yang paling dekat tempat duduknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat dan menjadi orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang keumuman kaum muslimin sering mendengarnya? Nabi bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan ahasinukum akhlaqa yaumal qiyamah." Orang yang termasuk orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat tempat duduknya dariku di antara kalian pada hari kiamat adalah yang paling mulia akhlaknya di antara kalian. Ketika Nabi SAW ditanya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah, tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga. Maka Nabi menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berakhlakul karimah. Nah, ini teguran yang sangat pedas ya dari Syekh kepada kita dan terus kepada anak pribadi yang pertama kali. Ya. Terkadang kita berakhlakul mulia dengan kawan-kawan di luar rumah, dengan sahabat-sahabat sehari-hari. Tetapi terkadang kita tidak merealisasikan nilai-nilai akhlakul karimah ketika kita di rumah, di dalam rumah bersama anak istri kita. Padahal Nabi SAW menganjurkan kita berakhlakul karimah secara umum. Bahkan untuk anggota keluarga telah ditekankan secara khusus oleh Nabi SAW. Nabi bersabda, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Orang terbaik dari kalian itu adalah yang terbaik untuk keluarganya. Dan aku adalah orang yang terbaik untuk keluargaku. Kalimat keluarga mencakup anak dan istri. Dan yang lain-lainnya. Kedua orang tua. Dan di antara anggota keluarga ini yang telah dikhususkan oleh Nabi SAW
agar kita benar-benar berakhlakul karimah kepada mereka, dan ditambah lagi agar kita benar-benar bersikap rahmat dengan mereka adalah anak-anak. Nah, sudah sekian hadis kita lewati di pertemuan-pertemuan yang lalu. Nabi SAW menganjurkan kita dengan ucapan dan perbuatan yang untuk berakhlakul karimah dan bersikap rahmat dengan mereka. Sampai sebagian Arab Badui ketika datang kepada Nabi melihat Nabi mencium cucu-cucunya, maka mereka terkejut. Nabi mencium anak-anaknya. Maka mereka menyatakan, ya Rasulullah, kami jarang mencium anak-anak kami. Maka Nabi menjawab, awala amliku in nazaghallahu min qulubikumur rahmah. Sungguh aku tidak bisa buat apa-apa kalau Allah mencabut sikap rahmat dari hati kalian yang begitu keras terhadap anak-anak kalian. Nah, Nabi SAW ketika sholat terkadang menggendong Sumamah bintu Zainab, cucu beliau, terkadang membawa Hasan. Pernah ketika beliau sujud, ya, Hasan di atas pundaknya, sehingga sebagian sahabat, ya, ada yang ingin menurunkannya, maka Nabi isyaratkan, biarkan dia bermain di atas pundaknya. Demikian pula, ya, beliau ketika khutbah Jumat, Hasan, ya, di sampingnya, sambil beliau berkhutbah melihat ke arah manusia, kemudian sesekali beliau melihat ke arah cucunya. Subhanallah, kasih sayang. Demikian pula dengan anak-anak tiri beliau sendiri, dengan Umar bin Abi Salamah, anak tiri beliau dari istri beliau Ummu Salamah. Beliau makan senampan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, makan senampan dengan anak tirinya. Nah, Mahmud bin Rabi', saat itu umur beliau baru 5 tahun. Nabi bercanda dengan beliau dengan menyiramkan air ke wajahnya dengan mulut beliau sendiri. Beliau masukkan air ke dalam mulut, kemudian beliau melepasnya ke wajah Mahmud bin Rabi', bermain, bercanda dengan beliau. Di saat itu beliau berumur baru 5 tahun. Padahal Nabi seorang nabi, seorang rasul, seorang yang super sibuk, super tegang kehidupannya, ya kan? Tak ada yang hidupnya lebih tegang daripada Nabi SAW. Andai kata kita boleh membahasakan hidup sebagian orang itu tegang. Nyawa yang paling dicari di dunia adalah nyawa Nabi SAW. Nah, oleh musuh-musuh Islam tentunya. Beliau Nabi, beliau Rasul, ya, beliau juga yang mengurus Baitul Mal, beliau juga panglima perang, punya istri yang banyak, urusan-urusan besar di luar rumah tangga cukup banyak, tapi masih sempat beliau bersundau gurau, bermain-main, bercanda dengan anak-anak. Jangankan dengan anak sendiri, dengan anak tiri, bahkan dengan anak sebagian sahabat pun beliau masih sempat, ya, bercanda. Sebagai akhlakul karimah dari Nabi SAW. Maka ini menerangkan kepada kita bahwa berakhlakul karimah itu tidak hanya dengan orang-orang yang sudah dewasa, tetapi juga bersama anak-anak. Yang keempat, kata beliau, adamut tadhajjuri minas shighar wal hirsu ala iqlalil 'itab alaihim mura'atan li sinnihim wa adami idrakihim muqaranatan bil kibar. Tidak suka mengeluhkan anak-anak dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi teguran terhadap mereka karena umur mereka yang masih kecil dan karena mereka yang belum dewasa. Berbeda dengan orang yang sudah dewasa, udah balik, udah berakal. Nah, mungkin bisa kita sering menegurnya, jangan begitu nak, jangan begitu nak, jangan begitu nak, sebagai pendidikan untuknya. Tapi anak-anak yang mereka masih kecil, belum baligh, agama kita menuntut kita untuk tidak suka mengeluhkan mereka. Jangan sampai rusak mentalnya, jatuh mentalnya. Dari umur 7 tahun dia sudah sering disalah-salahkan. Ya. Udah sering disalah-salahkan. Udah sering diperkarakan. Nah. Maka kata Syekh, hadis ini menerangkan kepada kita agar kita tidak mengeluhkan anak-anak. Agar kita semaksimal mungkin iqlal al-'itab alaihim. Semaksimal mungkin untuk
tidak sering memperkarakan mereka, memberikan teguran. Kenapa? Mura'atan di sini, mengingat mereka, umur mereka yang masih kecil, wa adim ikdrakihim, dan mengingat karena mereka yang belum dewasa, pemahaman mereka yang belum sempurna, mukharanatan bil kibar. Beda halnya dengan orang yang sudah dewasa, udah baligh. Ini penting jamaah yang dimuliakan Allah. Karena seperti yang kita sebutkan di atas, sebagian anak-anak itu nggak betah di rumah, bukan karena di rumah nggak ada televisi, bukan karena di rumah tidak ada mainan yang banyak, tetapi karena mereka selalu disalah-salahkan, selalu diperkarakan dalam hal-hal yang nggak perlu diperkarakan. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan 10 tahun tinggal bersamanya, nggak pernah diperkarakan atas sesuatu. Tidak pernah Nabi mengeluhkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tidak pernah menyalahkannya. Mengkritik perbuatan Anas, saya nggak pernah, kata Anas. Ketika aku melakukan sesuatu, Nabi nggak pernah menyatakan lima fa'atah. Kata, kenapa kamu berbuat demikian? Dan tidak pula beliau pernah menyatakan halla fa'atah, kata. Mesti kamu tidak seperti itu. Nah, jadi dalam hal-hal yang memang sifatnya agama, itu pun bukan dengan cara yang keras, tetapi dengan cara menuntun dan membimbing. Seperti salat 5 waktu diperintahkan ketika mereka sudah berumur 7 tahun. Nah, tapi tetap nggak boleh dikerasin. Di umur 10 tahun baru boleh dipukul kalau mereka nggak mau salat. Itu pun pukulan tarbiyah, bukan pukulan penyiksaan dan pelampiasan yang membuat mereka tersiksa dengan pukulan tersebut. Yang kelima, kata penulis, kathratu laumil mutarabbi tuzilu thiqatahu fi nafsihi wa tahdamu syakhsiyatah. Seringnya seorang pendidik, apakah seorang ayah, seorang ibu, seorang ustadz atau seorang ustadzah, mencela anak didiknya, itu akan menghilangkan kepercayaan di dalam hatinya dan merusak kepribadiannya. Nah, merusak karakter seorang anak. Wa tazra'u fajwatan bainahu wa bainal mutarabbi. Dan akan membuat gap antara dia dengan pendidiknya. Sehingga dia bersikap menjauh, ya, berusaha untuk tidak sering jumpa dengan ustadz, ya. Kalau udah ustadz datang tersebut dari jauh, misalkan gurunya datang udah mulai dia ambil tempat lain biar nggak, ya, disapa. Ini kan subhanallah. Sedangkan para sahabat caper kepada Nabi SAW karena kecintaan mereka kepada Nabi. Kenapa mereka cinta? Karena akhlak Nabi yang luar biasa. Dan lebih sedih dari itu adalah seorang anak tidak mau dekat dengan ayahnya. Ayah datang dari jauh, langsung dia geser. Jangan sampai ayahnya lewat di depan dia. Ada apa enggak? Ada. Saya dapatkan banyak yang seperti itu. Bahkan sebagian mereka udah ngaji. Sebagiannya udah berilmu. Nah, karena dia tahu kalau ayahnya lewat di depan dia, ada aja yang disalahkan. Iya. Belum lagi memang sudah kebiasaan. Ya. Kalau nggak jewer anak-anak, kayaknya nggak nikmat hidupnya. Nggak sejuk hatinya. Itu akan membuat gap antara seorang anak dan pendidiknya. Wa tazra'u fajwa bainahu wa bainal mutarabbi. Wa bainal murabbi tatawaqqafu ala ithriha amaliyatu tarbiyah. Sehingga maksud dari tarbiyah tidak akan diperoleh lagi. Bagaimana seorang guru, seorang ayah, seorang ibu, seorang ustadz, seorang ustadzah bisa mendidik anak didiknya, sedangkan antara dia dengan anak didik sudah ada pembatas. Tidak ada kepercayaan di dalam hati anak didiknya terhadap dia. Tidak ada kecintaan di dalam hati anak didiknya terhadap dia. Gak akan mungkin. Nah, oleh karena sebagian anak ketika pulang dari tempat pendidikan, Masya Allah, sikapnya seperti orang yang keluar dari penjara. Orang tuanya pergi membawa dia, kemudian jumpa gurunya di luar rumah, nggak mau jumpa dia. Nggak mau jumpa.
Bahkan mungkin terkadang dititip salam kepadanya oleh gurunya, dia gak mau balas. Atau orang tuanya sedang teleponan dengan gurunya pengen ngobrol sama dia bilang, aduh lagi gak enak perut, mau ke belakang, atau alasan yang lainnya. Gak mau dia ngobrol. Tapi kalau ada kecintaan di dalam hati dia kepada gurunya, ada kepercayaan di dalam hatinya kepada gurunya, dan tertanam di dalam hatinya kasih sayang kepada gurunya. Guru yang mungkin jarang nelpon dia atau nggak nelpon dia yang mungkin akan nelpon guru, nanya kabar, kirim oleh-oleh, ya. Yang sampai guru, dosen dikirim, ya, bom buku oleh muridnya karena saking kejam, ya. Keluar dari ruangan belajar ke tempat parkiran, lihat mobil bannya udah dikempesin oleh mahasiswanya. Sepeda motornya dikempesin oleh mahasiswanya. Ya. Karena terlalu kaku, kejam dengan mahasiswanya. Allahul musta'an. Saya pernah diberitahukan oleh seorang mahasiswa. Dia bawa tugas kepada seorang dosen. Karena tugas tersebut diambil kemudian dibuang di depan orang. Ke rumah, kata dia. Jangan di kampus. Pernah datang ke rumah, dia bilang, kenapa yang ke rumah? Ini kan tugas kampus. Gitu. Subhanallah. Ya. La ya. Suka mencela anak didik. Suka menyalah-nyalahkan dia. Ini kata Syekh, tuzilu thiqatahu fi nafsi. Akan menghilangkan kepercayaan dari hatinya terhadap gurunya. Dan merusakkan psikologisnya. Merusakkan kepribadiannya. Sehingga sebagian anak itu suka merenung, suka melamun, dan suka carper di luar. Sama ayahnya dia nggak carper. Ini sebuah kerugian ya. Dan mestinya seorang ayah, seorang ibu sedih tatkala anaknya nggak carper sama dia, nggak carper sama ayahnya, nggak carper dengan ibunya, tetapi dengan ustadznya, dengan gurunya, ya, dengan orang tua yang di luar rumah, dia carper. Berarti apa? Sudah hilang kepercayaan di hatinya untuk kedua orang tua. Dan wallahi anak dapatkan beberapa anak yang seperti itu. Ya. Kenapa? Karena dengan ayahnya sering dikasari. Bahkan sebagian anak nggak betah di rumah. Kalau udah di luar rumah maunya nggak pulang-pulang. Cuma karena takut mau orang tuanya tetap pulang juga. Ya kenapa? Karena udah hilang kepercayaan dari hati untuk kedua orang tuanya. Dia merasa sering disalah-salahkan. Dia merasa selalu diperkarakan. Dia merasa seperti anak yang tidak dibutuhkan. Apalagi orang tua yang suka main tangan. Anak salah dikit, yang belang itu anak. Yang belang itu. Ya. Allahul musta'an. Seperti itukah Nabi kita SAW mengajarkan kita dalam mentarbiyah anak-anak kita? Demi Allah tidak. Berulang kali telah anak ingatkan di kajian kita ini, menukilkan dari beberapa ucapan ulama bahwa di antara landasan utama dalam mentarbiyah anak-anak adalah bersikap rahmat, kasih sayang. Ini landasan utama. Tidak boleh seorang pendidik meninggalkan landasan yang utama ini. Bersikap mengutamakan kasih sayang, mengutamakan sikap rahmat. Tidak boleh dia berpindah dari ini, kecuali memang itu dah solusi terakhir. Solusi terakhir dia tegur, dia marahi, atau dengan memukul. Boleh dalam Islam memukul. Tetapi ada ketentuannya. Ada ketentuan yang diantaranya adalah itu udah solusi terakhir, bukan solusi pertama. Dan sangat bahaya ya, tatkala pukulan dijadikan solusi pertama dan yang diutamakan. Apa diantara efek buruknya? Gak mempan lagi nasihat setelah itu. Kenapa? Karena mereka setiap kali buat salah selalu pukul. Pukulan memang adalah landasan utama dan yang dipertamakan, yang diutamakan. Sehingga kalau mereka salah, dapat pengurus baru yang nggak langsung main pukul, diremehin. Nah, kita main aja, nggak dipukul kita, paling cuma dikasih nasihat. Kenapa? Udah nggak mempan lagi nasihat. Sudah terbiasa dengan kekerasan.
Yang terkadang efeknya ketika pulang ke rumah, teguran orang tuanya udah kurang, ya ditakuti. Kenapa? Karena orang tuanya nggak pakai kayu. Sedangkan di pesantren, di daerah, ngawi saja. Ya, iu baca Al-Quran mata ngawi, tamtum. Ya, iu uduk mata ngawi, telah uduk tamtum kena ngawi. Pahir rumah, hanya ayat salat sebab, hai dengar. Menang ketipak lewe ya, hai, baru ibadah. Bahkan terbiasa dengan kekerasan. Oleh karena para ulama ingatkan, landasan utama dalam mentarbiyah adalah bersikap rahmat, berkasih sayang. Bahkan kalau kita perhatikan, bukan sekedar dalam dunia tarbiyah anak-anak, dalam menegakkan al-amru bil ma'ruf juga demikian. Subhanallah. Bukankah Nabi SAW ketika memerintahkan kita untuk menggunakan sutrah, kemudian ada orang yang ingin lewat antara kita dengan sutrah, Nabi katakan surah halangi. Kalau dia masih paksa lewat, baru kata falyuqatilu. Makna yuqatilu di sini bukan batalkan sholat, ditonjok dia, bukan. Kata para ulama, halangi lagi dengan cara yang lebih keras. Nah, ada tadarruj. Begitu juga dalam bab daf'as sa'il. Ada tadarruj. Nah, bertahap. Ini perlu kita perhatikan. Dan nasihat ini untuk anak pribadi yang pertama kali. Dan semua antum semua yang anak cintai karena Allah. Penting jamaah. Sering mencela anak, sering memperkarakan dia, sering menyalah-nyalahkan dia. Ya. Ini menghilangkan kepercayaan di hatinya terhadap kita. Dan merusakkan karakternya. Merusakkan psikolognya. Ya, karena kita dapatkan sebagian anak-anak itu carper dengan orang lain. Dengan orang tuanya malah nggak carper dia. Ya. Dengan orang tuanya pendiam dia. Jaim bahasa anak sekarang, sama orang tua jaim dia. Tapi kalau jumpa ustadz, Masya Allah duduk ngobrol curhat dia ustadz, Nabi ini. Sama orang tuanya, nggak mau dia. Banyak bicara. Nggak nyaman dia. Ini kan berarti kita gagal dalam mendidik anak-anak kita. Kita gagal dalam menanamkan kecintaan, kepercayaan di hati mereka terhadap kita. Gagal kita. Nah, bahkan sebagian anak kalau bukan karena takut, gak mau duduk sama orang tuanya. Gak mau pergi sama orang tuanya. Kita mau si anak itu duduk sama kita karena memang dia sayang sama kita. Karena memang dia cinta sama kita. Karena dia rindu sama kita. Ya. Bahkan sebagian anak, ini sebuah pelajaran ya buat kita. Kalau udah hari Jumat, dia cepat-cepat cari orang lain yang bisa dia tumpangin tuh pergi sholat Jumat sebelum ayahnya yang ngajak dia pergi. Sebelum ayahnya ngajak pergi sholat Jumat bareng dengan dia. Ini kan kegagalan. Kalau udah datang hari Jumat, bagai-bagai telepon ustaznya telepon yang urang tuhayo tetangganya, bagai jangan urang tuha lain. Baik sampai ipakat leya karena mereka pakat leya hantaja inang oleh membekah laun. Jadi tu kalau pakat leya bagah-bagah minta orang lain. Baik sampai berangkat ngaya. Nyupu pelajaran yang dapat kita. Gagal dalam mendidik. Salah. Salah. Walaupun udah ngaji, salah. Bisa jadi ngajinya yang salah atau dia sendiri yang tidak merealisasikan bimbingan-bimbingan yang telah disampaikan dalam kajian. Nah, pada pembahasan berikutnya nanti akan kita sebutkan insya Allah bagaimana anak-anak itu cinta kepada Nabi. Ya. Fatimah datang memeluk Nabi, Nabi memeluknya, terkadang Nabi yang duluan memeluk ya putranya dan cucu-cucunya. Contohnya di sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu sangat membekas sikap Nabi ini kepada beliau. Sehingga beliau ceritakan ke murid-muridnya dan diriwayatkan sampai hari ini kepada kita. Maka saya ingatkan bahwa di antara pelajaran dari hadis Anas yang dapat kita petik adalah jangan suka mencela, menyalah-nyalahkan, memperkarakan anak. Karena itu bisa menghilangkan kepercayaan dari hatinya kepada kita, merusakkan psikolognya, dan membuat gap antara kita dengan dia. Dan kalau ini sudah terjadi, kata Syekh,
seorang tidak akan bisa lagi mendidik anaknya. Walaupun si anak mungkin tidak bisa lari dari dunia pendidikan tersebut, tetapi dia tidak akan mendapatkan buah yang baik dari pendidikan yang diberikan oleh pendidik kepadanya. Dia menghafal karena takut ya dari pukulan, ya. Dia cepat masuk masjid karena takut dipukul dan seterusnya. Yang keenam kata Syekh, hilmul murabbi 'ala al-mutarabbi sifatun ra'isatun fi najahi tarbiyah. Subhanallah. Sikap hilm, sabar, ya, tidak mudah marah, bijak, lembut, hikmah seorang pendidik kepada anak didiknya, ini merupakan karakter utama untuk memperoleh tarbiyah yang sukses. Gak akan pernah sukses seseorang dalam mendidik kalau tidak punya sifat al-hilm, kelemah lembutan, kebijaksanaan. Sikap berlemah lembut dan berbijaksana bukan berarti seorang tidak boleh menegur ya kesalahan anak-anaknya. Ya. Nabi SAW dengan sikap rahmat beliau dengan anak-anak, tapi beliau menegur dan menasihati mereka tatkala mereka melakukan kesalahan. Ya. Sebagai contoh misalkan, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, kuntu ghulaman fi hijri atau fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah anak kecil yang berada di dalam asuhan Nabi, karena beliau anak tirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah ayah beliau meninggal, Abu Salamah, ibunda beliau Ummu Salamah, yang menjadi ibunda kita kaum muslimin, dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah nenek-nenek tua saat itu. Nah, waktu itu kata beliau, wa kanat tatishu fi sahfah. Aku makan senampan dengan Nabi dan tanganku suka lari ke sana dan kemari. Dan aku masih ghulam saat itu. Ghulam itu kata Syekh Utsaimin dan para ulama adalah anak yang umurnya mumayyiz. Ya, dia sudah mumayyiz tapi belum baligh. Maka Nabi menegurku menyatakan, ya ghulam, samillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik. Wahai anakku, bacakan bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang terdekat darimu terlebih dahulu. Apa pelajaran bisa kita ambil dari itu? Kata para ulama di antaranya, Nabi SAW memang selalu bersikap rahmat, berkasih sayang kepada anak-anak. Tetapi kasih sayang dan sikap rahmat beliau tidak menghalangi beliau untuk menegur mereka. Tatkala mereka melakukan suatu kesalahan yang layak ditegur sebagai pendidikan untuk mereka. Ini juga perlu diperhatikan karena sebagian orang karena memanjakan anaknya sampai melampaui batas. Anak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran agama tidak dia tegur. Anaknya sudah berumur 10 tahun, nggak salat, nggak dia perintahkan salat. Iya. Padahal dari umur 7 tahun saja sudah dianjurkan oleh Nabi untuk kita perintahkan mereka salat. Nah, anaknya nonton hal-hal yang bisa merusakkan agama dan akalnya, dibiarkan alasannya anak-anak. Atau yang paling sering pada sholat subuh biasanya. Gak tega membangunkan anak-anak untuk sholat subuh karena melihat mereka sedang tidur nyenyak, ya, sedang pulas tidurnya. Nah, atau sebagian wali santri, ini yang membuat dilema para guru ya. Sebagian guru, masya Allah, kita lihat mereka betul-betul yang terlihat oleh kita ikhlas dalam mendidik, ya, membangunkan anak-anak dari tidurnya ikhlas, masya Allah. Sebagian mereka sampai kurang tidur, kurang istirahat, ya, memperhatikan anak-anak tahfidz sehingga mereka hafal Al-Quran, syahadah, masya Allah. Tetapi sayangnya ketika mereka libur sama orang tua mereka diberikan ya kebebasan yang melampaui batas dalam berliburan. Dibiarkan mereka mendengarkan musik, dibiarkan mereka menonton sinetron yang itu hanya membangkitkan syahwat, merusakkan agama mereka, menghilangkan hafalan mereka. Padahal dunia yang begini luas, masih banyak di sana hiburan-hiburan yang bisa kita berikan kepada mereka dan tidak merusakkan akal dan agama mereka.
Ini perlu diperhatikan oleh wali-wali santri ya. Sebagian mereka anak-anak masih kecil udah dibebasin HP. Dan si anak belum membutuhkannya. Akhirnya na'udzubillah. Dalam liburan yang singkat, ya sebagian mereka pacaran, ya. Sebagian mereka ya sudah melakukan hal-hal yang menghilangkan hafalannya, merusakkan akalnya, merusakkan syahwatnya dari maksiat-maksiat yang ada dengan HP yang ada di tangan mereka. Nah, sehingga si anak merasa dan terkesan di hatinya, berarti saya perlu menghafal Al-Quran itu kalau di pondok aja. Saya perlu menjaga sholat tahajud, sholat duha kalau di pondok aja. Kalau di rumah nggak perlu. Ya, itu amalan di pondok. Kan itu bahasa anak-anak sekarang. Ya, bahasa tubuh mereka. Kenapa? Karena ketika di rumah, orang tuanya nggak semangat mengingatkan dia sholat tahajud, sholat duha, sholat syuruk, muraja' Al-Quran, menjaga zikir pagi petang, menjaga zikir setelah sholat 5 waktu. Sehingga kesannya amalan-amalan itu adalah rutinitas ketika di pesantren. Padahal ya itu adalah ibadah yang merupakan modal hidup dia, kunci kesuksesan dia, dan karena itu dia diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Sehingga ketika pulang ke pondok, hafalan anaknya sudah rusak. Ketika anaknya nggak nambah-nambah, nggak khatam-khatam, orangnya protes ke ustadz di pondok. Kenapa anak saya lama nambah hafalan barunya? Padahal orang tua yang rusakkan kemarin pas liburan. Anaknya dibiarkan tiap hari nonton, ya, diberikan HP dengan bebas, ya, ya, dibiarkan anaknya sering dengar musik, dan anaknya di rumah nggak pernah disimak Al-Qur'annya, ya, bahkan jangankan untuk sholat tahajud, sholat 5 waktu pun nggak diperhatikan. Nah, ingat ya, pendidikan itu ada yang pertama kali ada di pundak di setiap orang tua, bukan di pesantren. Bukan pesantren yang pertama kali ditanya oleh Allah, orang tua. Kan ya Allah katakan qu anfusakum wa ahlikum. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian. Ya, pesantren bisa menjaga anak kita ketika anak kita berada di pesantren. Tapi ingat, waktu mereka yang begitu panjang dengan kebaikan di pesantren itu bisa hancur semuanya hanya dengan waktu yang singkat ketika mereka liburan, apabila mereka tidak dijaga dan dipelihara dari kejelekan-kejelekan yang dapat menghancurkan agama dan akhlak mereka. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada sore hari ini, dan insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Jika ada kritikan, masukan atau pertanyaan yang telah masuk, saya persilahkan untuk disampaikan. Alhamdulillah. Baik Ustadz, pertanyaan pertama dari Muhammad Imam Rabbani dari Sukabumi di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana sikap orang tua jika anaknya ingin membeli alat musik seperti gitar mainan dan yang lainnya? Jazakallahu khair. Masya Allah ya. Apabila seorang anak membeli hal yang seperti itu, ya lebih baik, dan itu yang seharusnya diarahkan kepada hal yang lain. Sampaikan kepadanya ayat dan hadis tentang hukum musik, dan itu hukum Allah. Di sini saya ingin ingat ya, jangan menabrak-nabrakkan hukum Allah yang disampaikan oleh para dai dengan negara. Ini sikap yang tidak baik. Ketika seorang disampaikan ini hukum Allah bagian, dia sedang menerangkan itu hukum yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang langsung dituduh, oh ini radikal, oh ini bisa bahaya negara nih, begini begitu. Itu kan hukum Allah. Ya, karena kalau tidak nanti bisa-bisa menyerangkan hukum salat itu wajib dan dosa. Meninggalkan salat bisa-bisa juga akan dikatakan radikal dan meruntuhkan persatuan bangsa. Ya, ini kan bisa berbahaya. Ini sebenarnya gaya baru dalam menjauhkan manusia dari agama Allah. Nah, apalagi hari-hari ini yang sedang heboh ya. Hal-hal yang berkaitan demikian. Sampaikan kepada si anak, musik dalam Islam diharamkan. Allah Jalla wa'ala mencelanya dalam surah Luqman, wa minan nas may yashtari lawal hadith liyudilla an sabilillah. Ya. Liyudilla an-nas an sabilillah. Mungkin juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna aqwamun min ummati man yastahilluna al-hira wal harira wal ma'azif. Nah, kemudian sampaikan kepadanya akibat dari musik. Orang kalau sudah kandung cinta musik, sulit cinta Al-Quran, sulit menghafal Al-Quran, ya,
sampaikan kepadanya bahwa Imam Ahmad pernah berkata, al-musik awil ghina yumbitun nifaq. Nyanyian dengan musik itu akan melahirkan adalah bibit kemunafikan. Dan memang faktanya demikian kan. Musisi kalau sedang menyanyikan lagu mereka seakan-akan mereka adalah orang yang sangat lembut hatinya, orang yang sangat setia dengan istrinya, padahal selingkuh tiap hari. Ya, hanya hidup dan matiku hanya untukmu hai kekasihku, padahal tiap hari dia selingkuh. Hah? Dan itu pun ucapan syirik, hidup dan mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang menyanyikan lagu Birrul Walidain ya, padahal dia durhaka tiap hari orang tua. Ya, lagu cinta Allah, cinta Rasul, pada tiap hari melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Yumbitun nifaq. Nah, dan dari permintaan dia tersebut hendaknya seorang tua merenung sejenak. Apa sebab si anak meminta permainan yang ada musiknya? Kalau bukan karena ada kesalahan dalam mentarbiyah dia. Apa yang membuat si anak cinta musik? Timbul tanda tanya kan? Gak mungkin dia lahir langsung tahu musik kalau nggak diberitahukan atau dibiarkan tahu. Sebab kalau si anak sudah ditanamkan kecintaan terhadap Al-Quran, kemudian disampaikan kepadanya hukum musik, ya dengan hikmah, efek buruk dari musik, ya, maka insya Allah Taala dia nggak akan meminta. Bahkan sebagian anak jamaah, masya Allah, kalau ada suara musik cepat-cepat dia tutup telinganya, kemudian dia ambil telinga abi, tutup telinga abi. Kenapa? Musik abi. Kan masya Allah ini. Tapi kalau orang liberal bilang, radikal nih, kadrun, anak kadrun nih katanya. La haula wa la quwata illa billah. Nah, mesti seorang bersyukur ada anak yang punya refleks yang seperti itu tatkala dia melihat Allah Jalla wa Ala dimaksiati dengan sesuatu. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya memanggil wanita yang bukan mahram dengan sebutan adik? Jazakallahu khairan. Memanggil wanita yang bukan mahram dengan sebutan adik, ya secara uruf ini hal yang biasa ya. Akan tetapi seorang melihat itu menimbulkan fitnah ataukah tidak. Kembalinya ke situ. Kalau itu bisa menimbulkan fitnah, ya menimbulkan syahwat dan memberikan bisikan-bisikan syahwat ke dalam hati yang dipanggil, ya, maka lebih baik ditinggalkan. Apalagi wanita tersebut memang bukan sebagai anggota keluarganya. Beda halnya kalau seorang panggil adik, sepupu ya, walaupun bukan mahram, mungkin tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau dia kasir, ya, kasir, ya, dia masih muda, ini wanita juga masih muda, makasih dia, ya, kira-kira, membangkitkan syahwat tidak? Membangkitkan. Dan syaitan itu haris. Kalau syaitan itu haris kata para ulama. Licik. Dia akan menjerumuskan kita kepada pintu-pintu kecil terlebih dahulu sebelum dia menjerumuskan kita ke dalam jurang yang lebih besar dari itu. Oleh karena dalam Al-Qur'an Allah katakan wala taqrabu az-zina. Ya, dalam ayat yang lain Allah katakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Tapi nggak bisa kita katakan mutlak haram atau jangan ya, karena terkadang kalau kalimat adik tersebut diberikan kepada wanita yang bukan mahram tetapi tidak menimbulkan fitnah. Ya, terkadang kita spontanitas ya, ketika kita beli sesuatu di toko, kemudian kasir yang terhadap perempuan karena spontanitas ngasih dia, begitu kita pergi, kecuali udah bilang makasih dia sambil memandang bola matanya, kemudian cengar cengir masih dia, ini pasti menimbulkan fitnah, ya. Atau dengan sepupu walaupun bukan mahram, ya. Karena kalimat seperti itu tidak menimbulkan fitnah. Seperti Syekh Utsaimin menyebutkan dalam Syarah Bulughul Maram ketika membahas adabus salam, hukum asalnya anjuran memberikan salam itu mencakup untuk wanita maupun lelaki. Ya, walaupun kepada wanita yang bukan mahram, kecuali kata Syekh, kita khawatir menimbulkan fitnah, baru jangan kita mulai memberikan salam. Karena ada wanita-wanita yang bukan mahram, kalau kita mengawali salam dengan mereka tidak menimbulkan fitnah. Contohnya misalkan karena sudah saling kenal, sudah dekat atau tetangga, kita berikan salam, assalamualaikum mbak, assalamualaikum bu, assalamualaikum tante. Kadang biasa, nggak menimbulkan fitnah.
Tapi kata Syekh Utsaimin, jika dapat menimbulkan fitnah, dari salamnya tersebut, maka hendaknya dia tidak mengawalinya. Demikian juga dalam panggilan adik ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin terakhir nih Ustaz. Baik. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana cara agar dekat dengan anak Ustaz? Karena jarang berjumpa dengan anak karena pekerjaan dan bingung harus mulai dari mana. Dan sebelumnya lebih sering bersikap dingin kepada anak karena ingin dihormati. Jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Ya, di antara caranya yang pertama berdoa kepada Allah. Karena ta'liful qulub itu murni dari tangan Allah, dari Allah Jalla wa Ala. Oleh karena dalam surat Al-Anfal Allah menyatakan, "Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, walakinna Allah allafa bainahum." Wahai Muhammad, andai kata engkau membelanjakan seluruh apa yang ada di muka bumi untuk mempersatukan, mempersaudarakan hati di antara mereka, maka engkau tidak akan mampu melakukannya, akan tetapi Allah lah yang melakukannya. Ini hendaknya yang pertama kali dilakukan. Orang tua berdoa kepada Allah agar Allah menanamkan kecintaan di dalam hati anak-anaknya terhadap dia, kepercayaan terhadap dia. Ya. Yang kedua, dia mulai dari awal lagi. Dia sering telepon, ya. Dia sering telepon, ya. Dia sering kirim hadiah tuh anaknya ketika dia masih di tempat pekerjaan yang mungkin dia lama pulang, ya. Dalam jangka waktu lama baru bisa pulang. Kemudian ketika dia sudah berada di tengah-tengah anaknya, hendaknya dia bersikap hangat dengan mereka. Nah, bersikap hangat dan bersikap rahmat dengan anak-anak bukan berarti orang tua tidak perlu menjaga kewibawaannya sebagai orang tua lah. Ya. Seperti Nabi SAW tadi, beliau bermain dengan anak-anak, bersikap rahmat, bersikap kasih sayang. Bahkan nanti akan kita lewati hadis-hadis Nabi bercanda dengan anak-anak. Tetapi beliau juga bisa bersikap sebagai seorang ayah, sebagai pembimbing, sebagai seorang Nabi, dan sebagai seorang Rasul. Waktu salat mereka diperintahkan salat. Ya. Kemudian apabila ada pelanggaran agama yang mereka lakukan, mereka ditegur dan diberitahukan. Dengan itu orang tua akan dimuliakan oleh seorang anak. Sebagai contoh misalkan, ya dia sama anak di rumah, masya Allah, turun hujan mandi hujan. Di rumah terkadang ya dia main lari-lari sama anaknya, kejar-kejaran di rumahnya. Kemudian begitu waktu belajar dia langsung, nak, udah jam belajar nih, belajar ya, ya, nak, ya, ada PR kan dari sekolah, buatkan dulu. Ya. Maka insya Allah Taala seorang kewibawaan seorang ayah nggak akan hilang, ya, dan seorang anak akan cinta dan segan dengan orang tuanya karena dia melihat ya di sebagian waktu orang tuanya masya Allah begitu hangat, begitu mesra, begitu romantis, begitu sayang dengan mereka. Tetapi di sebagian waktu yang lainnya orang tua yang mengingatkan mereka sholat, mengingatkan mereka menghafal Al-Quran, mengingatkan mereka menjaga zikir pagi petang, mengingatkan mereka mengerjakan tugas dari sekolah. Ya, maka dengan ini akan terbentuk ya di hati mereka kepercayaan, kecintaan dan ya keseganan terhadap kedua orang tua mereka. Nah, wallahu taala alam bisawab. Bagaimana tips secara rinci ya ini relatif ya. Mungkin bisa dijadikan sebagai contoh apa yang Nabi SAW contohkan. Tapi itu bukan contoh baku ya. Seperti Nabi tadi makan senampan dengan anak tirinya Umar ibn Abi Salamah. Ya, ini kan bisa melahirkan kehangatan antara orang tua, keakraban, kepercayaan ya, di mana seorang anak makan senampan dengan orang tuanya. Ya. Dia melihat orang tuanya tidak merasa jijik ya dengan nasi bekas tangan dia. Orang tuanya tidak merasa jijik dengan gelas bekas dia. Orang tuanya tidak merasa jijik dengan piring bekas dia ya. Demikian pula misalkan contohnya hujan turun, mandi hujan dengan anak-anak ya, lari-lari dengan anak-anak, main sepeda dengan anak-anak, ke karaoke mana anak, itu jangan. Ke karaoke mana anak ya. Kota-kota besar kan ada tuh ya, family karaoke ya. Janganlah hal-hal yang bisa merusak agama atau hal-hal yang melanggar petunjuk agama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kiranya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.